A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan bersama Kamal di atas atap rumahnya Kemal. Tips untuk menjaga amal agar senantiasa tetap maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini ibarat sebuah perumpamaan iman. Yang mana kaidahnya kalau kita berbicara masalah iman, teman-teman sering mendengar istilah al-imanu yazdad wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dia akan bertambah ketika dibarengi dengan ketaatan, dan ia akan berkurang ketika dibarengi dengan kemaksiatan. Nah, amal juga hampir mirip-mirip dengan begitu. Kadang kita semangat banget untuk beramal, semangat untuk menolong orang lain, semangat untuk belajar, semangat untuk jalan-jalan. Tapi ada kalanya, kadang kita juga lemah. Mau gini, males. Mau belajar, udah jenuh. Mau ibadah, bisikannya tuh pengennya mager. Males gerak aja. Nah, ketika itu terjadi teman-teman, ada sebuah tips yang diberikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kata beliau, jika seandainya kita ini lagi bersemangat dalam beramal, maka perbanyaklah sholat-sholat atau amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Misalkan, lagi getol banget nih, semangat banget amal. Apalagi ini di bulan Ramadan nih, semakin berkah setiap amal yang kecil pun jadi besar di bulan Ramadan. Maka ketika bersemangat itu, kita tambahin yang mungkin biasanya nggak terlalu banyak sholat sunnah, nggak terlalu banyak tilawah. Ketika bersemangat, lakukan itu. Jadi energi semangatnya itu tetap tersalurkan dalam hal yang positif. Kita lagi semangat banget nih, punya energinya, maka lakukan hal yang sunnah. Yang wajib sudah pasti dilakukan. Yang wajib sholat, kemudian puasa, dan zakat itu udah wajib. Tapi itu pasti dilakukan. Terutama kalau dalam keseharian sholat ya, kita pasti lakukan 5 waktu dalam sehari. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, udah pasti lakukan. Tapi ada sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, baca Quran, dan sebagainya, yang itu mungkin belum dilakukan ketika dalam hal biasa. Tapi ketika bersemangat, setelah yang wajib dilakukan, lakukan yang sunnah-sunnahnya. Ba'diyahnya dilakukan. Yang tadinya mungkin 2 rakaat, tambah jadi 4 rakaat. Kalau emang ada yang 4 rakaat. Atau tambah dengan qobliyahnya. Sebelum sholat wajib, ada yang namanya qobliyah. Maka lakukan. Tambah lagi dengan sholat duhanya, qiyamul lailnya. Ketika bersemangat, energinya salurkan pada yang memang itu yang bisa kita lakukan. Maksudnya dengan amalan-amalan yang sunnah, tapi dia mendapatkan pahala. Apalagi di bulan Ramadan ini. Wah, berkahnya bukan main. Benar-benar berkah. Lah uang yang sunnah aja dihitungnya wajib. Bagaimana tidak berkah? Makanya ini momentum banget buat kita teman-teman yang Islam, bahwa ketika punya energi yang berdahsyat, semangat yang kuat, maka yuk maksimalkan itu dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah. Di bulan Ramadan ini terutama, karena yang sunnah itu hitungannya menjadi wajib ketika di bulan Ramadan. Mungkin di bulan lain dia hitungannya sunnah, tapi di bulan Ramadan ia pahalanya dihitung menjadi pahala yang wajib. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu, itu kalau semangat. Lah, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika kita tidak sedang melemah, semangatnya sedang tidak ngoyo, untuk menjaga agar amal yang tetap maksimal, maka cukup lakukan yang wajibnya saja. Apa yang wajibnya kalau keseharian? Sholat tadi.
subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, bisa jaga, jangan sampai tidak. Karena memang manusia ini kayak tadi, kayak iman. Yazdad wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kadang semangat, kadang melemah. Ininya di bawah. Kalau biasanya di atas semangatnya, ini di bawah semangatnya. Itu manusiawi, wajar. Kita bukan malaikat. Yang kata Allah suruh sujud, sujud terus. Suruh ibadah, ibadah terus. Suruh melakukan sesuatu, maka ia akan lanjut lakukan itu seumur hidupnya. Lah kita ini manusia yang ada batasnya, yang kita boleh milih. Kita ini punya akal, yang Allah karuniakan akal sebagai pembeda dengan yang lain. Dan itulah perbedaan manusia dengan makhluk yang lain. Makanya disebut dengan sebaik-baik penciptaan manusia. Bisa lebih tinggi daripada malaikat. Yang memang tidak diberikan hawa nafsu. Dia bisa taatkan, tidak ada nafsunya. Lah kita dikasih nafsu. Jadi ada kalanya kita nafsu dalam kebaikan, ada saatnya kita nafsu dalam keburukan. Dan itu semua bagian daripada dinamika kehidupan ini. Karena dengan adanya itu justru dia berwarna. Hidup itu indah hidup itu. Karena tadi ada hal yang memang pembandingnya. Kalau lurus terus, ya udah itu mah kayak malaikat deh. Kalau misalkan buruk terus, nah kayak setan tuh. Jadi ini di mixing nih. Kita nih punya akal biar bisa mikir, biar bisa milih. Kita dikasih kesempatan memilih, pilih yang baik atau yang buruk. Kalau kita milih yang baik, insya Allah surga. Kalau kita milih yang buruk, maka insya Allah dengan para setan laknatullah ya neraka. Maka disitulah kita harus nantiasa memohon kepada Allah agar selalu membimbing kita. Ihdinas siratal mustaqim. Allah ajarkan dalam surat Al-Fatihah. Kita selalu minta. Tiap hadis, tiap salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang menuju kepada surganya Allah. Artinya, kita memang kemampuannya apalah kita. Ya, apalah kemampuan kita. Kita manusia biasa, emang al-insanu mahallul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka kita butuh pertolongan Allah. Makanya kita harus nantiasa memohon kepada Allah, kembalikan lagi kepada Allah ketika ada apa-apa. Langsung ingat Allah. Karena ketika begitu kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah itu semua menjadi tenang. Lah kalau kita misalkan nih, kita lagi ruwet di PHK dari kerja. Kalau kita ingat Allah, ya Allah, Allah yang kasih tenang. Karena kerjaan Allah yang kasih juga. Harta, rezeki yang kita miliki, siapa yang kasih? Emang atasan? Emang perusahaan? Bukan. Allah yang kasih. Lewat perusahaan, lewat atasan kita. Anak-anak kecil dikasih sama orang tua. Emang orang tua yang punya uang? Bukan. Allah yang punya. Allah kasih rezeki anaknya lewat orang tua. Jadi semuanya bermuara pada Allah. Yang kita punya sekarang, Allah punya. Makanya kalau ada kehilangan apa-apa, ucapannya apa? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Bukan masalah meninggal saja. Kita meninggal dengan doa istirja tadi. Kita kembali kepada Allah. Ya, ketika misalkan ada keluarga meninggal, kita menyebutnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kita tahu itu milik Allah. Nggak mungkin kita bisa tahan. Kata Allah, udah saatnya pulang. Nah, kita juga ada waktunya. Kita sekarang masih bisa menikmati berkahnya Ramadan. Ada saatnya kita nanti orang lain ngucapin inna lillahi karena kita pergi kembali kepada Allah. Maka sebelum itu waktunya tiba. Saudara-saudaraku, yuk maksimalin. Benar, maksimalin. Mumpung kita masih bisa memaksimalkan waktu itu. Karena kalau udah meninggal nanti ada, sebagaimana yang dalam Al-Quran disebut, coba seandainya sebentar aja ditahan, diundurin. Fa'asaddaq wa aku minas sholihin. Maka aku akan bersedekah. Dan aku akan termasuk menjadi orang-orang yang sholih. Itu
ceritanya ada orang yang udah meninggal, pengen balik lagi ke dunia. Nah, sekarang kita udah sedang di dunia, belum meninggal. Tinggal kita ambil hikmahnya. Yuk manfaatin mumpung kita masih ada di atas tanah. Amalan apalagi ini di bulan Ramadan, bener. Bulan Ramadan maksimal itu semuanya. Dilipat gandakan. Segala sesuatu yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Oleh karenanya, sungguh beruntung yang Allah bimbing ia untuk selalu melakukan amal kebaikan, berbagi kebaikan kepada orang lain, sehingga ketika orang lain melakukan yang ia bagikan, maka ia akan mendapatkan poin-poin sebagaimana MLM, mendapatkan poin dari downline-nya, orang-orang yang diajaknya. Begitu pula dengan amalan kita, teman-teman. Kita berbagi kebaikan. Misalkan kita ngingetin teman kita melakukan apa yang kita inginkan, kita dapat poinnya dari beliau. Sebagaimana di bulan puasa, kalau kita ngasih orang yang berbuka puasa dengan misalkan kurma, maka kita dapat pahalanya, pahala puasanya, teman-teman. Nggak tanggung-tanggung. Dibilang nggak dikurangin, bukan dibagi ya. Pahalanya dia berpuasa dibagi dengan kita, enggak. Pahalanya dia tetap pahalanya, tapi kita dapat pahalanya puasanya dia. Sungguh luar biasa. Makanya benar-benar berkah bulan Ramadan. Oleh karenanya, yuk manfaatin, benar-benar dimanfaatin, apalagi di bulan yang berkah ini. Semoga Allah memberikan kita hidayah, taufik, serta membimbing kita agar bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini, sehingga ini menjadi bulan Ramadan yang lebih baik daripada bulan Ramadan yang telah berlalu. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebaikanmu adalah kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.